Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawan Nur Aziz dengan nomor 6241060111116. Di sini saya akan membuat tugas video usul fikih dengan materi sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam Al-Quran yang pertama merupakan sumber hukum yang utama. Al-Quran secara bahasa, secara tasrifan itu berasal dari fi'il madhi qara'a, yang tasrifannya menjadi qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, dalam artian bacaan atau yang dibaca. Dalam spesifikasi umat muslim, membaca Al-Quran itu sebagai bentuk dari sebagai ibadah umat muslim. Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah perantara malaikat Jibril, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yang berlangsung pada 22 tahun 2 hari 22 bulan. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama memuat 3 penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum yang terperinci. Dalam artian di sini Al-Quran memuat hukum yang secara umum, yang mutlak seperti itu, belum dijabarkan atau masih berbentuk umum dan global. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum utama yang masih global, tetap membutuhkan penjelasan dan penafsiran lebih lanjut dari beberapa ulama atau beberapa sahabat Nabi atau beberapa ahli Al-Quran yang bisa menafsir Al-Quran secara lebih jelas dan terperinci. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam maksud dijelaskan secara isyarat terperinci, agar semua umat Islam bisa memaknai, bisa paham dengan isi Al-Quran tersebut. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah secara inti, hadis adalah suatu perbuatan atau ucapan Nabi yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Nabi turun temurun dan dijelaskan oleh para tabi'in, yang diriwayatkan oleh beliau-beliau sahabat-sahabat Nabi itu sampai sekarang, sampai generasi sekarang. Entah itu cara sholat Nabi atau ucapan Nabi yang menjabarkan penjelasan dalam Al-Quran ataupun sebagainya, itu telah dijelaskan oleh sahabat dan para tabi'in. Itu termasuk hadis. Dan ada juga beberapa hadis yang sahih, yang dhaif atau yang kurang jelas atau yang jelas, seperti itu, bermacam-macam. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah secara inti, hadis adalah suatu perbuatan atau ucapan Nabi yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Nabi turun temurun dan dijelaskan oleh para tabi'in, yang diriwayatkan oleh beliau-beliau sahabat-sahabat Nabi itu sampai sekarang, sampai generasi sekarang. Entah itu cara sholat Nabi atau ucapan Nabi yang menjabarkan penjelasan dalam Al-Quran ataupun sebagainya, itu telah dijelaskan oleh sahabat dan para tabi'in. Itu termasuk hadis. Dan ada juga beberapa hadis yang sahih, yang dhaif atau yang kurang jelas atau yang jelas. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah sebuah keputusan atau sesuatu yang diputuskan oleh mujtahid dengan cara bermusyawarah bersama mengenai permasalahan hal-hal yang terjadi sekarang. Seperti halnya di era zaman sekarang yang tidak pernah terjadi saat dulu, itu para mujtahid memutuskan sesuatu hukum untuk dijadikan patokan atau dasaran
para umat Islam itu tersebut dinamakan ijma. Sumber hukum yang terakhir adalah kias. Kias berasal dari bahasa Arab yang fi'il madina kosa dengan tasrifan kosa yakisu kiasan. Kias secara bahasa juga berarti menyamakan. Para ulama menyamakan suatu permasalahan atau hukum yang terjadi pada zaman sekarang disamakan kepada hukum yang terjadi pada zaman dulu. Secara istilah juga berarti menyamakan hukum yang tidak ada nas atau peristiwa atau permasalahan yang tidak ada nas hukumnya dan disamakan kepada peristiwa atau permasalahan yang ada nas hukumnya pada zaman dahulu. Adapun syarat-syarat kias yang sah adalah harus tepat. Maksudnya di sini harus menyamakan dengan hukum yang tepat, tidak asal menyamakan sumber hukum tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.